Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa ali amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati segenap para pengurus masjid, begitu juga para alim ulama, para habaib, serta tokoh masyarakat dan warga sekitar yang dirahmati oleh Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut kiranya pada malam hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat terbesar adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Nikmat iman, nikmat Islam adalah nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan juga nikmat yang tak kalah besarnya pada malam hari ini, yaitu kita dapat bermuajahah, bertatap muka guna untuk beribadah kepada Allah, menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beribadah di bulan yang mulia ini, yaitu di bulan Ramadan. Bulan saat ini kita telah memasuki bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, yang mana bumi dan langit berhias ketika akan masuk bulan Ramadan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ingin datang bulan Ramadan, beliau itu mengucapkan selamat kepada sahabat-sahabatnya. Untuk apa? Agar mereka itu semakin giat untuk beribadah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka dari itu kita sebagai umat muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya jangan kita sekali-kali di bulan ini melalaikan Al-Quran. Boleh di bulan lain, kebanyakan dari kita atau semua dari kita melalaikan Al-Quran. Al-Quran di rumah kita sampai berdebu, gak pernah dibuka, gak pernah dibaca. Akan tapi di bulan Ramadan ini, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengkali lipat gandakan amaliyah seorang muslim di bulan Ramadan, hendaknya kita itu membuka Al-Quran kita agar kita makin dekat dengan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan satu malam disebut adalah malam Lailatul Qadar, yang mana bulan Lailatul Qadar ini adalah bulan yang lebih, satu malam yang lebih baik daripada 83 tahun 1000 bulan. Yaitu andaikan kita seorang muslim yang beribadah pada malam tersebut, seakan-akan kita beribadah kepada Allah selama 1000 bulan lebih daripada 83 tahun. Dan ini adalah khususan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah wahai hadirin rahimakumullah, bahwasanya umat Nabi Muhammad adalah umat yang terpendek umurnya ketimbang umat-umat terdahulu, yang mana kita mengetahui yang mana mereka itu berumur ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Selain umurnya yang pendek, dikatakan oleh Nabi Muhammad, umur umatku ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Jika ada yang melebihi itu adalah ziyadah, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di bawah itu umurnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain umurnya yang pendek, postur badannya juga yang paling terpendek daripada umat-umat yang terdahulu. Kita lihat, Masya Allah, para nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, Masya Allah, postur badannya tinggi, lebar badannya luar biasa, kekuatannya luar biasa. Tapi ketahuilah ya ikhwan, umat terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Surga tidak bisa dimasuki kecuali yang pertama memasuki adalah umatnya Nabi Muhammad. Para nabi-nabi tidak dapat memasuki surga kecuali Nabi Muhammad terlebih dahulu yang memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya umat Nabi Muhammad disebut ummatul marhumah,
umat yang dirahmati oleh Allah. Dan di antara keutamaan umat ini Allah memberikan kepada kita yaitu Lailatul Qadar. Bulan yang mana di bulan Ramadan ini ada satu malam yang andaikan kita ibadah saja di malam tersebut seakan-akan kita ibadah kepada Allah selama 83 tahun lebih. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya, apa yang akan kita jadikan untuk menyongsong bulan Ramadan? Amaliyah apa yang akan kita andalkan di bulan Ramadan? Para salafus saleh, seorang yang telah mendahului kita daripada orang-orang saleh, yang mana dikatakan mereka itu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, seorang wali besar yang ada di kota Hadramut. Beliau itu setiap kali mau datang bulan Ramadan mengumpulkan anak-anaknya, dipanggil sama beliau, istrinya dipanggil, anaknya dipanggil. Lalu beliau berkata, apa yang akan kalian amalkan di bulan Ramadan? Lalu istrinya jawab, anaknya jawab, kita akan menambah amaliyah ini, kita akan membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran sekian kali, kita akan berzikir kepada Allah, kita akan sholat sekian banyak rakaat dan lain sebagainya. Lalu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir menundukkan kepalanya sambil menangis. Jual waktumu kepadaku, jual waktumu kepadaku. Kenal Habib Abdullah ini seorang wali besar yang mana di hari-hari biasa selain bulan Ramadan waktunya sudah dihabiskan oleh beliau untuk beribadah kepada Allah, untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah full. Maka dari kita ini kebanyakan nih nganggur. Di bulan biasa nganggur, banyak waktunya yang nganggur. Maka kesempatan di bulan Ramadan Allah berikan waktu kepada kita, kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat bulan Ramadan nikmat yang sangat luar biasa sekali. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, iman, percaya kepada Allah, percaya akan janji-janji Allah, wahtisaban, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Luar biasa. Sungguh beruntung kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Selayaknya kita sebagai seorang mukmin yang baik, yang taat, hendaknya kita bergembira kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ketahuilah bahwasanya di bulan Ramadan pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu surga dibuka selebar-lebarnya bagi mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kabar gembira bagi mereka seorang mukmin yang sembrono, yang selalu bermaksiat kepada Allah, yang selalu lalai kepada Allah, hendaknya dia bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Karena apa? Ini adalah suatu jalan bagi dia, suatu kesempatan bagi dia untuk kembali kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, beramal sebanyak-banyaknya kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala merubah yang tadinya dia ahli maksiat, yang tadinya dia sembrono, menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa, Masya Allah, nikmat yang sangat luar biasa. Berapa banyak orang yang telah mendahului kita, mereka itu ingin merasakan datangnya bulan Ramadan, akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kepada orang tersebut meninggal dunia. Berapa banyak dari kita, sahabat kita, andai tolan kita, saudara kita, yang mana tahun kemarin masih taraweh di samping kita, akan tapi sekarang udah gak ada, meninggalkan kita. Ini adalah nikmat, jangan kita sia-siakan bulan Ramadan. Jangan kita sekali-kali menyia-nyiakan datangnya bulan Ramadan, karena ini adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Lalu apa kiatnya kita mempersiapkan diri kita? Yang pertama adalah banyak istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah ta'ala. Ketahuilah para ikhwan rahimakumullah, kita semua yang hadir di sini semuanya pendosa. Semuanya pernah melakukan kekurang ajaran kepada Allah, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesempatan bagi kita di bulan mulia ini banyak minta ampun sama Allah, minta ridha sama Allah, minta taubat sama Allah. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, ketahuilah kalian ini adalah semuanya pendosa, pernah melakukan kesalahan kepadaku, kekurang ajaran kepadaku, dan aku mengampunkan dosa-dosa kalian semua. Fastaghfiruni, minta ampun sama aku, minta ridha, minta taubat sama aku. Aghfir lakum dzunubakum, niscaya aku akan memaafkan dosa-dosa kalian semua. Masya Allah ya ibad,
Masya Allah, wahai hamba-hamba Allah semuanya, dikatakan bahwasanya dosa itu adalah hal yang paling besar di dalam kita jauh dari Allah. Suatu hal yang mengharamkan kita akan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengatakan, "Idza aznaba abdun nukitat fi qalbihi nuktatus sauda." Apabila seorang hamba itu berdosa kepada Allah, maka akan diberi oleh Allah di hatinya titik hitam. Apabila banyak dosa yang dia lakukan, maka akan semakin banyak titik-titik hitam yang ada di hatinya, sehingga hatinya itu menjadi hitam. Ketahuilah, jika hatinya udah hitam, nasihat nggak masuk. Ingin melakukan ibadah berat, diberikan nasihat berat, merasa diri lebih baik dari orang lain, sombong dari orang lain, wal iyadzubillahi min dzalik. Ini waktu kesempatan bagi kita. Yang pertama adalah istighfar, perbanyak istighfar. Yang kedua adalah hendaknya kita itu benar-benar mengoptimalkan waktu yang Allah berikan, usia yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita kecolongan. Kebanyakan waktu kita ini dicolong. Sama siapa dicolong? Dicolong sama HP. Ini yang nyolong waktu kita nih. Stalking. Gak berasa udah 1 jam. Nih, setan ingin menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah pelan-pelan, dengan cara melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fitnah yang terbesar di zaman umat Nabi Muhammad sekarang ini adalah handphone, di mana tinggal sekali klik semua maksiat, semua apapun saja bisa dibuka dengan handphone. Wal iyadzubillahi min dzalik. Maka dari itu, yang pertama perbanyak istighfar, yang kedua kita harus mengoptimalkan waktu yang ada di bulan Ramadan, yang ketiga ini yang penting, mungkin ini terakhir, saya nggak mau panjang-panjang, supaya dikatakan bahwasanya khairul kalam magalla wadal, sebaik-baiknya perkataan adalah yang sedikit akan tapi mengena. Yang ketiga adalah jangan sampai kita termasuk daripada 5 golongan ini. Jika kita termasuk 5 golongan ini, walaupun kita mati di dalam Ka'bah sekalipun, kita akan diharamkan daripada rahmatnya Allah. Walaupun kita menyempati 1000 bulan Ramadan, kita akan mati dalam keadaan kering daripada rahmatnya Allah, jauh dari kasih sayangnya Allah, jauh dari ampunannya Allah. Yang pertama adalah seseorang yang durhaka sama orang tuanya. Walaupun bagaimana ibadahnya, walaupun bagaimana ketaatannya, durhaka sama orang tua, pasti neraka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah para istri ini belakang nih, yang durhaka kepada suaminya. Walaupun bagaimana ibadahnya, taatnya kepada Allah, durhaka kepada suaminya. Karena ketahuilah, hak yang paling besar bagi seorang perempuan setelah Allah dan Rasulnya adalah suaminya. Dikatakan oleh Nabi Muhammad bahwasanya suamimu itu adalah nerakamu dan surgamu, itu kata Nabi Muhammad. Kita taat sama suami, surga. Akan tapi kita durhaka, kita bakti sama suami, surga. Durhaka sama suami, neraka, wal iyadzubillahi min dzalik. Yang kedua, durhaka, seorang istri durhaka kepada suaminya. Yang ketiga adalah seseorang yang memutuskan tali silaturahminya. Sekarang nih, adik sama kakak, kakak sama adik, paman sama ponakannya, ponakan sama bibinya, dia masih memutuskan, kata Nabi Muhammad, la yadkhulunal jannah qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahminya. Makanya bulan Sya'ban banyak dari kita ngider, keliling, minta ampun, minta ridha sama keluarga, supaya kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan rahmat Allah menyertai kita. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah seorang muslim yang tidak tegur sapa kepada saudaranya selama 3 hari 3 malam. Sahabat sama sahabatnya, apalagi gara-gara uang 100.000, gara-gara uang 1 juta, gara-gara hal dunia yang remeh, tidak tegur sapa, dia akan diharamkan dari rahmatnya Allah di bulan Ramadan. Yang kelima adalah peminum minuman keras dan juga pemakai narkoba, wal iyadzubillahi min dzalik. 5 golongan ini jangan sampai berada pada diri kita. Kita lepas dari majelis ini, daripada sholat tarawih dan witir ini. Jika kita masih ada salah sama orang lain, kita minta ridha, kita minta ampun, kita minta maaf, agar kita termasuk orang-orang yang Allah berikan nadrah, Allah berikan rahmat di bulan Ramadan ini, sehingga kita keluar di bulan Ramadan ini dalam semuanya dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, derajat kita ditinggikan oleh Allah. Ya Allah ya Karim ya Rahman Rahim, berkat Nabi Muhammad SAW, berkat kemuliaan malam ini, malam Jumat, berkat malam Ramadan, ya Allah rubahlah ya Allah
akhlak kita yang tidak baik menjadi baik, keadaan kita yang tidak baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, alhamdulillah rabbil alamin.